Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai tentang bab 5, tentang advertising campaign management. Di sini sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu nama saya Muhammad Ramajaya, NPM 61. Baiklah, langsung materi pertama akan dibuka oleh saya. Baik, di sini kan kami mendapat case nomor 2, yaitu tentang Incredible India. Incredible India ini sendiri merupakan sebuah kampanye yang dilakukan oleh pemerintah India, di mana kampanye ini berfokus untuk promosi wisata-wisata yang ada di India kepada masyarakat umum demi menggait wisatawan dalam negeri maupun wisatawan luar negeri. Di mana kampanye ini dilakukan oleh Kementerian Pariwisata di India dan juga bekerja sama dengan Ogilvy, yaitu sebuah perusahaan jasa periklanan, di mana mereka menggunakan jasa perusahaan ini untuk mengiklankan atau mengkampanyekan kampanye mereka agar lebih menarik lagi. Kampanye ini sendiri juga sudah dilakukan pertama kali dilakukan sejak 2002 hingga sekarang masih saja dilakukan, di mana kampanye ini berfokus pada memposisikan India sebagai tujuan wisata, yaitu seperti mengenalkan sejarah, budaya, festival, keajaiban alam, dan lain sebagainya. Kampanye ini juga dilakukan dengan berbagai macam media, yaitu seperti media elektronik, televisi, media cetak, digital, dan lain sebagainya. Selain itu, kampanye ini telah sukses besar sejak tahun di awal didirikannya, itu tahun 2002, di mana tingkat pariwisata di negara itu naik sebesar 16% pada tahun 2002 dan terus menerus naik hingga sekarang ini. Di mana setiap tahun tema yang dilaksanakan kampanye ini selalu berbeda, tapi menggunakan tagline yang sama, yaitu Incredible India. Di mana tahun 2003-2004 itu fokus pada wisata, spiritual, kampanye 2007 pada spektrum budaya, dan lain sebagainya. Untuk kampanye terbaru India ini sudah dilakukan dengan membuat India yang luar biasa ini, ataupun Incredible India ini ke level berikutnya, menggeser fokus dari tujuan preferensi konsumen, seperti itu. Baik, yang selanjutnya kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Dan di sesi pertanyaan ini, di pertama, pertanyaan dijawab di case ada bagaimana konsep IMC berlaku untuk kampanye Incredible India. Menurut saya konsep IMC ini tersendiri memang sangatlah sudah tepat dan sesuai sasaran pemerintah. Bagaimana mereka bisa menghubungkan efektivitas antara public relation, kemudian direct marketing, personal selling, advertising, dan personal selling dengan kuat, itu sangat cukup baik. Kalau kita lihat di sini bahwasannya Kementerian Pariwisata dari India sudah masuk ke dalam kategori cukup signifikan untuk peningkatan wisatawan mancanegaranya atau Wisman. Nah, Wismannya di sini kalau menurut data dari Kementerian Pariwisata India sudah berada di kisaran 2,38 sampai 6,65 juta Wisman yang sudah datang ke India. Ini artinya konsep dari MC, baik itu public relation, advertising, dan semacamnya itu sudah berlaku dengan signifikan. Bagaimana mereka bisa menggabungkan dan memperpadukan, mengintegrasikan konsep pemasaran ini adalah bagaimana mereka bisa mengkoordinasi dari hulu hingga hilir. Artinya di sini pemerintah pusat, baik pemerintah daerah atau aparatur perangkat dari. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan apa tantangan utama dalam menjaga efektivitas kampanye untuk jangka waktu yang lama. Jawabannya, dalam menjaga efektivitas kampanye untuk jangka waktu yang lama, pemerintah India harus menyesuaikan tema kampanye dengan tren pada saat itu sehingga dengan hal tersebut dapat membuat masyarakat tertarik dengan kampanye tersebut. Baik, selanjutnya ke pertanyaan nomor 549, yaitu tentang bagaimana identifikasi parameter kampanye iklan dalam kasus India yang luar biasa. Seperti yang sudah dijelaskan di dalam bab 5 ini sendiri, bahwa untuk mengukur parameter iklan yang efektif itu didapat berbagai macam aspek, dimana yang pertama ada advertising goals, lalu ada media selection, lalu tagline, konsistensi, dan terakhir campaign duration.
Bila dikaitkan dengan kasus Incredible India ini sendiri, dari segi advertising goals-nya ataupun tujuan iklannya sudah cukup jelas, yaitu dimana kampanye ini berfokus ataupun bertujuan untuk mempromosikan wisata-wisata yang ada di India kepada masyarakat umum, dimana untuk menggait wisatawan dalam negeri maupun luar negeri seperti itu. Lalu dari segi media selection dimana kampanye ini uh, memiliki berbagai macam media untuk menyalurkan kampanyenya, seperti media cetak, media elektronik, lalu lewat sosial media dan lain sebagainya. Lalu dari segi tagline, dimana tagline yang dipasang pemerintah India ini untuk Incredible India ini sendiri, yaitu dengan tagline Incredible India ataupun India yang luar biasa, dimana walaupun tema yang dihadapkan dalam kampanye ini berbeda-beda, tapi tagline-nya tetap sama, yaitu Incredible India seperti itu. Lalu dari segi konsistensi, bahwa pemerintah India ini selalu konsisten untuk menerapkan kampanye ini untuk tiap tahunnya ataupun beberapa tahun sekali, dimulai dari tahun 2002 hingga tahun sekarang ini masih dilaksanakan. Lalu yang terakhir ada dari segi campaign duration-nya, dimana durasi kampanye yang dilakukan oleh Incredible India ini selalu sedikit, dimana contohnya saja di channel YouTube mereka, dimana mereka selalu mengupload video dengan durasi yang pendek, dimana tujuan mungkin utama dari durasi yang pendek ini agar konsumen ataupun masyarakat itu tidak cepat merasa bosan ataupun dengan video yang panjang, dimana video ini difokuskan hanya sebentar tapi langsung pada tujuan utamanya seperti itu. Kemudian ada bagian 5/50, bagaimana perbedaan kampanye India luar biasa dengan yang terbaru dengan yang sebelumnya. Tema kampanye sendiri bervariasi setiap tahunnya. Pertama kali dikonsep dengan menggunakan tagline sederhana, yaitu India yang luar biasa. Kemudian menggunakan logo yang sama, tagline dengan aku dari India diganti dengan tanda seru. Kemudian fokus pada wisata spiritual. Pada tahun 2003 sampai dengan 2004 mengalami peningkatan sebanyak 28,8%. Kampanye pada tahun 2007 sampai dengan 2008 berfokus pada keragaman India, spektrum budaya. Kemudian kampanye pada 2008 sampai dengan 2009 mengacu pada personal, cerita tentang mereka yang mengunjungi India sebagai turis dan kemudian memilih untuk menetap. Kemudian sebagai bagian dari kampanye yang baru pada tahun 2012, Kementerian Pariwisata mencoba untuk mengambil langkah baru, yaitu dengan melakukan penelitian terperinci melalui blog perjalanan. Mereka menemukan bahwa ada berbagai wisatawan yang memilih untuk mencari petualangan, mencari asmara, dan kemudian yang lain tertarik pada budaya India dan mempelajari sejarahnya. Dan kemudian sisanya juga mencari pedalaman India. Wawasan ini menghasilkan ide sederhana, yaitu temukan apa yang Anda cari. Saya Chandra, NPM 055, akan menjawab pertanyaan yang ke-5 strip 5.1. Pertanyaannya adalah identifikasi komponen brief kreatif untuk kampanye terbaru dalam kasus ini. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya komponen kreatif dalam kampanye itu ada beberapa diantaranya: produk, tujuan, target, latar belakang, tema pesan, dan kendala. Untuk produknya sendiri yaitu Incredible India, tujuannya adalah menarik wisatawan asing untuk menjadikan India sebagai tujuan wisata dengan menyoroti berbagai dimensi termasuk budaya, festival sejarah, dan keajaiban alam. Lalu targetnya adalah wisatawan dari seluruh dunia yang datang dan ingin melakukan wisatanya ke India. Lalu latar belakang informasi. Riset pasar menemukan bahwa pelanggan menginginkan pengalaman berpetualang saat di India dan mempunyai nuansa yang ingin mempelajari bahwa India lebih dalam lagi. Sehingga Incredible India ini mengeluarkan tagline temukan apa yang Anda cari. Lalu tema pesannya, kampanye Incredible India ini secara efektif menunjukkan bahwa berbagai pengalaman hebat yang ditaruhkan negara mengembangkan rasa ingin tahu dan keingintahuan. Lalu kendalanya, semua iklan harus mengandung logo Incredible India. Sekian. Yang selanjutnya ini adalah mengenai compare campaign dari Incredible India. Kami mengambil Wonderful of Indonesia sebagai pesaingnya. Untuk umum saja, di tahun 2002 Incredible India itu secara diresmikan, artinya sedangkan untuk Wonderful of Indonesia tahun 2010 itu peresmiannya di Kamboja oleh Menteri Pariwisata ASEAN. Sedangkan untuk kedatangan wisata mancanegara untuk Incredible India ada 16%,
mencapai 2,38 hingga 6,65 juta wisatawan mancanegara. Sedangkan untuk Wonderful of Indonesia itu ada 10,87 juta wisata mancanegara yang telah datang ke Indonesia berdasarkan survei dari BPS tahun 2019. Sedangkan untuk cara promosinya, Incredible India menggunakan televisi, internet, website resmi yaitu www.incredibleindia dan www.incredibleindia.org. Kemudian untuk Wonderful Indonesia tidak jauh berbeda dengan Incredible India, bagaimana mereka mempromosikannya melalui media online, media sosial, dan televisi juga. Sedangkan untuk Wonderful of Indonesia juga menggunakan beberapa cara dari advertising campaign parameters seperti goals, media selection, tagline, konsistensi, positioning, campaign duration. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang Incredible India, di mana kampanye ini bertujuan untuk bergeser dari promosi umum yang dilakukan di seluruh dunia ke rencana promosi khusus pasar dan pembuatan konten dengan materi kreatif bertema pada produk niche yang berbeda termasuk pariwisata, spiritual, medis, dan kesehatan. Kampanye ini juga bertujuan untuk bergerak ke tingkat promosi dari pemasaran selanjutnya dengan bergeser dari promosi umum di seluruh dunia ke rencana promosi khusus pasar, pembuatan konten, dan penggunaan materi iklan tematik. Kampanye Incredible India 2.0 ini berfokus pada produk-produk yang wisata nice termasuk yoga, kesehatan, kemewahan, dan masakan satwa liar antara lain. Baik, selanjutnya di tahun 2020 ini sendiri, kampanye Incredible India ini kan sudah dijelaskan bahwa sebelumnya lagi berfokus pada Incredible 2.0 ini, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Di tahun 2020 ini juga pemerintah India juga masih berfokus pada kampanye mereka melewat media sosial, yaitu seperti YouTube. Ini merupakan contoh dari channel YouTube mereka, di mana mereka masih sering mengupload kampanye-kampanye mereka lewat video YouTube, di mana terakhir upload itu masih sekitar 2 minggu yang lalu. Jadi untuk sekarang ini di tahun 2020, kampanye Incredible India ini masih sering dilaksanakan seperti itu.